Oke, pemirsa podcast RRI Surabaya, kali ini Wahyu Chan teman kalian untuk di podcast RRI Surabaya untuk di edisi hari ini. Dan yang pasti masih dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-77 sebenarnya ya. Di tahun 2022 saya sudah kehadiran narasumber di podcast hari ini, ada Pak Samad. Luar biasa sekali. Pak Samad, HP saya kebetulan tiba-tiba mati. Dan Pak Samad ini adalah seorang kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Pak Samad, kalau ngomongin soal budaya dan juga pariwisata di Jawa Timur, saya ingin tahu dulu deh, seperti apa sih Pak kebudayaan yang atau apa aja sih yang ada di Taman Budaya gitu Pak? Ya, terima kasih Mas Ican apa? Wahyu Chan Bapak. Wahyu Chan. Iya Bapak. Kenapa ada Chan-nya? Ada nama marga Bapak. Oh, tapi Sinchan ya. Mas Wahyu Chan. Bagus. Ini untuk budaya yang terkait di Taman Budaya, ini perlu saya sampaikan kepada para pendengar bahwa di Taman Budaya ini perannya adalah untuk memberikan sajian yang terbaik kesenian yang ada di Jawa Timur yang ditampilkan di Taman Budaya, dan sebagai show window-nya kesenian yang ada di Jawa Timur. Makanya kita perlu adakan suatu pergelaran itu yang berkualitas dengan menggandeng semua kurator-kurator yang ada di Surabaya. Kan ada kurator bidang teater, ada kurator di bidang musik juga ada, kita berikan yang terbaik di Taman Budaya. Emang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi itu pembagian untuk terkait tugas untuk penanganan budaya itu ada beberapa bagian. Mungkin di bidang budaya juga ada sendiri di kantor pusat, itu bidang budaya itu menangani secara keseluruhan di daerah-daerah itu dengan kebijakan-kebijakan itu ada di bidang kebudayaan. Betul. Saya kira itu. Oke, berarti kebudayaan yang ditampilkan di Taman Budaya itu apa aja sih Pak kalau boleh tahu Pak? Di Taman Budaya ada teater tradisi, ada teater modern, kemudian ada wayang kulit, dan ada juga musik, itu ada di Taman Budaya. Dari masing-masing itu pun teater modern dan teater teater yang tradisi itu kayak ludruk, kemudian teater yang menggambarkan kayak dagelan-dagelan itu ada di Taman Budaya. Oke. Berarti ludruk yang sekiranya banyak orang berpikir bahwa udah nggak ada lagi, di Taman Budaya masih ada ya Pak ya? Taman Budaya pasti masih ada. Setiap minggu setiap bulan kita ada. Kalau ludruk, wayang juga sama. Kita kondisikan ada di Taman Budaya setiap bulan. Jadi setiap minggu itu ada, bergilir setiap minggu. Oke, berarti menjaga budaya ya Pak ya? Ya, ada wayang, ada ludruk, ada dagelan, ada musik. Teater itu setiap Sabtu malam Minggu di Taman Budaya. Di Taman Budaya. Oke, yang dekat Siola itu ya Pak ya? Dekat Siola, ya. Oke, nah untuk pemirsa podcast RRI Surabaya, kalau mau lihat nih ya budaya-budaya apa aja sih yang ada, langsung datang ke Taman Budaya, karena di Taman Budaya itu juga seru. Kadang ada pameran lukisan ya Pak ya? Iya, pameran lukisan, ada kendaraan yang jadul banget, ada motor. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu saya sempat lihat ada motor, ada mobil yang dimasukkan dalam bangunan gitu ya. Wah, kok keren ya. Tapi Pak Samad, kalau berbicara mengenai kebudayaan kayaknya nggak ada habisnya untuk di Jawa Timur. Iya. Tapi untuk cara melestarikannya, apakah cukup untuk seperti menampilkan mereka kembali di Taman Budaya, atau juga ada justru Taman Budaya ini goes to school atau ke sekolah-sekolah atau seperti apa gitu Pak? Iya. Ini untuk pelestarian kita juga menghadirkan kayak sanggar-sanggar itu ada di Taman Budaya, khususnya sanggar tari, kemudian ada karawitan ada di Taman Budaya. Sehingga kalau masyarakat mau berlatih, mau memperdalam mencari ilmu tentang terkait seni budaya bisa di Taman Budaya gitu Mas.
Karena para seniman sudah berkumpulnya pasti di sana. Pasti kumpulnya di sana dan peralatan insya Allah udah lengkap semua, tinggal pakai. Oke. Peralatan udah lengkap tinggal pakai tuh, apalagi Seniman-seniman. apalagi nih yang ditunggu untuk para seniman-seniman di Jawa Timur ya Pak ya. Ya. Ini bisa langsung ke Taman Budaya, mengaplikasikan apa sih yang namanya budaya dan langsung merepresentasikan agar budaya itu juga tidak hilang. Iya. Begitu. Oke Pak Samad, tapi kalau sekarang ini karena lagi momennya ulang tahun RRI begitu ya, yang ke-77. Saya ingin tahu sih Pak Samad dulu masa kecil pasti dikelilingi oleh yang namanya radio atau di era-era radio. Ada kesan tersendiri nggak sih Pak dengan RRI pada saat dulu dan juga sekarang? Yang terkesan RRI itu pasti beritanya, Mas. Kalau Beritanya. berita RRI itu pasti ditunggu-tunggu. Waktu kecil itu ada RRI berita gitu, seneng karena pengen melihat suasana dari dalam negeri ini kan belum ada medsos belum ada. Taunya dari suara radio yang ada di radio ya cuma RRI ya, berita-berita itu. Kemudian musik zaman dulu kan kita paling suka itu lagu-lagu yang apa namanya lagu kenangan-kenangan. Kalau sekarang kan kenangan-kenangan Tembang kenangan gitu ya? Kenangan ya itu di RRI paling saya masih ingat itu RRI. Oke. Sekarang mungkin lebih maju lagi. Lebih maju lagi. Ya. Oke, tapi mungkin pemirsa mungkin agak kok bingung ini ada backsound gitu ya. Karena memang di luar sana ini sedang ada penampilan-penampilan dari teman-teman RRI, dari piano, lalu juga ada sinden tadi, ada yang pemain biola juga. Untuk mengiringi kita berdua nih Pak sebenarnya ya. Tapi semoga nggak nambah kantuk ya Pak ya. Karena alunan musiknya luar biasa enak dan kalau dengerin dengan suhu ruangan yang agak sedikit dingin gitu kayaknya kantuk itu bawaannya. Tapi Pak Samad kalau ngomongin soal RRI mungkin apa nih Pak yang perlu dikembangkan lagi menurut Pak Samad begitu ya agar RRI ini bisa lebih menjaga juga untuk kebudayaan, untuk melestarikan kebudayaannya juga. Yang jelas saya kepingin RRI itu banyak bersinergitas dengan semua institusi yang terkait dengan pemberian informasi kepada masyarakat ini harus lebih banyak bersinergi. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri kalau tanpa ada sinergi dengan yang lain. Karena sinergi ini kami butuhkan terutama dari kami ini ke Taman Budaya dan RRI saya kira tidak komersil ya untuk pemberitaan itu sangat luar biasa dan ditunggu oleh masyarakat. Jadi saya harapkan ini RRI akan lebih berita-beritanya ataupun siaran-siarannya akan lebih selektif lagi dan lebih news, tidak mengulang-ulang berita. Ini akan diminati oleh masyarakat. Oke, baik, itu catatan yang mungkin nanti akan kita perbaiki begitu ya Pak ya. Dan next kita coba untuk bersinergi dengan Taman Budaya boleh ya Pak ya? Iya, kalau selama ini memang kita sudah bersinergi. Setiap ada kegiatan kita sudah berkolaborasi dengan RRI. Oke, alhamdulillah. Terutama RRI Program 4. Program yang 4. Kebudayaan itu ya Pak ya. Kita biasa siaran langsung wayang kulit. Kemudian teater, musik, parade musik. Kita berkolaborasi dengan Pro 4. Oke, wah luar biasa. Berarti kolaborasinya udah lama. Tinggal lebih dikuatkan lagi. Tapi ngomong-ngomong, Pak Samad kalau soal kebudayaan, saya ingin tahu deh, Pak Samad suka kebudayaan Jawa Timur tuh yang seperti yang apa sih? Karena kan banyak banget nih Pak kebudayaan Jawa Timur nih. Ya. Kalau melihat seni budaya di Jawa Timur ini kan ada yang sifatnya energik, ada yang sifatnya ini melankolis, kan kesenian ya, saya bilang kesenian bukan budayanya. Keseniannya ada yang tadi kita melihat pangsa pasarnya masyarakat dulu. Masyarakat kepinginnya ini dengan suasana yang lebih riuh, riah, berarti kita perlu ada musik-musik yang
sifatnya yang kontemporer gitu, perlu tidak tradisi lagi. Jadi kita perlu musik kontemporer. Jadi kalau sekarang ini diminati masyarakat yang kontemporer itu. Kontemporer. Jadi Iya, Pak Samad pun juga mengikuti arus kayaknya nih. Harus yang ikuti arus kontemporer. Harus ada apa namanya kombinasi antara tradisi dan modern gitu. Oke. Mungkin pemirsa RRI podcast RRI Surabaya, kita nggak terasa nih ya untuk durasi untuk berbincang bersama Pak Samad ini udah mau habis, tapi mungkin saya ingin deh Pak, ada 3 kata deh buat RRI apa sih dari Pak Samad? Saya penasaran. Karena kalau dibilang Pak satu kalimat atau satu paragraf kayaknya banyak banget gitu ya mau disampaikan sama Pak Samad. Kalau cuma 3 kata yang menggambarkan RRI apa nih Pak? Kalau saya mengharapkan news gitu aja udah. News, oke. Tadi yang berita-berita yang baru dan update itu aja. Oke, Itu akan terus diganti. yang kedua apa lagi nih Pak? Kemudian mengarah ke budaya itu saya kira sudah bagus, tapi harus dikuatkan lagi kan gitu ya. Penguatan terhadap pemahaman terkait dengan seni budaya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, RRI harus bisa melebihi dengan radio-radio swasta. Oke. Karena apa? RRI ini juga punyanya pemerintah harus lebih kuat. Jangan lebih dikalahkan dengan yang radio swasta. Oke. Harus branded. Oke. Tapi kita tidak bersaing ya dengan radio swasta karena kita saling bermitra. mitra. Betul, kita bermitra dan juga kita ya saudara, adik kakak gitu ya Pak ya. Yang memilih itu pendengar Pak. Betul. Bukan. Yang memilih itu pendengar. Oh ternyata akhirnya beralih kepada RRI ini. Karena berita-beritanya baru, terus update, ada setiap kegiatan, langsung lari ke sana. Berita. Nah, itu namanya news. Oke, kita berarti untuk penguatan di berita ya Pak ya diinginkan ya. Informasi kepada masyarakat. Mungkin sekilas itu kan perlu. Oke, aduh kepingin banyak banget nih ya untuk ngobrol-ngobrol bersama Pak Samad sebenarnya. Tapi Pak Samad mungkin next time kita bisa jumpa lagi. Kita boleh ya Pak ya ngobrolin soal kebudayaan. Karena saya penasaran deh, karena di Taman Budaya sebenarnya pemirsa itu banyak sekali teman-teman. Kalau beberapa waktu lalu Pak Samad, saya sempat melihat ada adik-adik itu belajar tari remo. Lalu tari Bali juga ada. Tari Bali juga, lalu ada beberapa komunitas yang kayaknya sih lagi latihan, saya kurang paham. Karena cuma sepintas aja ya, kayak latihan ludruk dan segala macam. Ya semoga aja deh Taman Budaya ini menjadi wadah untuk para seniman bisa berkarya dan juga bisa menciptakan suatu kreativitas tanpa batas begitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Samad, sukses selalu untuk karir dan juga selalu sehat untuk Pak Samad dan juga keluarga. Begitu ya. Oke, sampai jumpa tuh di next untuk di kesempatan lain waktu yang pastinya tetap di podcast RRI Surabaya. Terima kasih.